Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Apa kabar Rabiah, Akmal? Sehat? Nah, tekan videonya ya Rabiah. Iya, iya. Nah, hari ini Ana akan memberi apa namanya? Memberikan tugas, ya, tugas yaitu tugas praktek lah ya. 9 tugas praktek nanti dikumpulkan insyaallah tengah malam nanti ya. Tugasnya gampang, cuma 2 soal. Ya. Yang pertama, ya, yang pertama antum buat kelemahan teori evolusi. Oke, kelemahan teori evolusi. Itu yang kedua, itu yang pertama. Kelemahan-kelemahannya ini bisa berupa bukti-bukti ataupun apa sih yang tidak nyambung dari teori evolusi ini. Nah, terus apa yang membuat dia ini hanya bisa dikatakan sekedar teori dan lain macam sebagainya. Ya, nah pokoknya kelemahan-kelemahan mengenai teori evolusi. Yang kedua, yang kedua, antum buat dalil-dalil tentang yang namanya penciptaan manusia. Ya, serius. Dalil-dalil tentang penciptaan manusia. Nah, dari Al-Quran lah, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, dua-dua. Misalnya, bagaimana Adam diciptakan? Itu apa diciptakan? Nah, terus bagaimana dia? Apakah itu ada hubungan dengan ukuran yang besar? Terus bagaimana manusia sekarang bisa mengecil? Apa dalilnya? Kan gitu. Dan menurut antum, kenapa bisa ada perubahan dari dulunya manusia menjadi besar daripada kecil kan gitu? Antum buat juga situ berdasarkan dalilnya apa? Oke, itu yang nomor 2. Yang ketiga, nah, yang ketiga itu adalah kesimpulan. Nah, jadi menurut antum bagaimana teori evolusi itu, bagaimana kita cara menanggapinya, nah, apa yang harus sebaiknya kita lakukan, nah, gitu ya. Ada pertanyaan? Hah? Kumpul tengah malam nanti. Pertama kelemahan teori evolusi ya kan. Yang kedua mengenai dalil penciptaan manusia. Yang ketiga kesimpulan. Atau kirim via WA, nomor WA Ana. Ya. Apa tuh? Ya.
antum kasih tahu sama kawan yang lain. Nah, jadi kalau misalnya ini nggak ngumpul ya berarti dia nggak dapat nilai praktek ya. Ini praktek nilai kita tentang masalah evolusi. Ada lagi pertanyaan? Nomor 2 itu mengenai di chat bisa antum tengok ya, mengenai dalil penciptaan manusia. Itu bagaimana Nabi Adam terciptakan. Apa guna Nabi Adam diciptakan? Apa dalilnya gitu kan. Terus bagaimana bentuk Nabi Adam zaman dulu gitu kan. Apakah badannya besar kah? Apakah badannya kecil kah? Terus kalau badannya besar kenapa manusia sekarang mengecil? Iya, pakai dalil ya. Itu dia. Terus yang ketiga yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu bagaimana? Menurut antum apa sebenarnya teori evolusi ini? Apa baiknya teori evolusi itu tuh sebaiknya gini, tidak harus ada nama, tidak berpendapat dari orang yang seperti ini, gini dan lain macam sebagainya. Ya. Dan menurut antum bisa juga, menurut anda Ustaz evolusi ini kalau misalnya pun nggak bohongnya apa yang dibilangnya, kenapa mesti dipelajari gitu? Seharusnya itu nggak usah pelajari gini dan lain macam sebagainya. Bisa antum tulis di situ. Tulisnya tulis tangan ya, tugasnya itu tulis tangan. Tulis tangan antum buat dalam PDF ya. Usahakan PDF, jangan difoto karena foto itu kadang blur, susah di zoom ya. Buat dalam PDF. Pokoknya yang membuat anak gampang baca lah. Kalau misalnya antum foto silahkan. Yang penting kan buat mudah dibaca. Kalau payah bacanya, susah bacanya, susah ngoreksinya. Ya pokoknya gampang anak baca. Kalau misalnya antum banyak tuh berlembar-lembar, ya foto sebagian, jangan foto semua, ya foto sebagian. Tag 3, 5 atau 6 foto pun nggak masalah, ya 3, 6, 10 foto pun nggak masalah. Yang penting asalkan dia itu jelas tulisannya. Foto pun sebenarnya nggak apa-apa, asalkan jelas. Itu yang Anda mau. Jangan ngeblur. Jangan kecil-kecil, jangan satu halaman itu antum satu foto sekali foto, jangan. Bagi jadi 2 atau 3. Yang penting jelas. Kalau nggak jelas nih anak malas bacanya. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? 2359. Ya. Nih, Huzaifi Usama, aktifkan videonya ya. Kalau nggak aktif nanti anak anggap nggak hadir. Ya, ingat ya, di kelas anak hadirnya di Zoom itu bisa dibilang nilai plus sama antum ya, nilai plus sama antum bahwasanya antum tuh mau gitu ikut belajar ya. Kayak minggu lalu cuma 2 orang tuh yang hadir, yang lainnya nggak hadir. Mana nih antum semua? Ingat ya, kehadiran di Zoom itu sangat bisa dibilang apa ya? Bisa membantu nilai antum juga, nilai kehadiran di Zoom. Walaupun antum nengoknya di YouTube, anak kurang yakin. Misalnya itu antum nengok di YouTube, udahlah ikut Zoom aja lah. Ya, usahakanlah ikut Zoom walaupun antum lagi kerja atau segala macam. Sambil dengar nengok kan gitu. Enggak apa-apa. Ya. Ada nilai plusnya di ikut Zoom daripada nengok YouTube. Oke? Ada pertanyaan? Enggak ada?
Ya, kita lanjut ya. Oke, dikumpulkan itu sebelum tengah malam ya. Nah, jadi kita kemarin udah membahas yang namanya berbagai macam teori evolusi. Sebentar. Kita lanjut ya, narasa teori evolusi itu sudah selesai. Ada lagi mau bertanya tentang teori evolusi? Biar kita masuk ke bioteknologi. Pas? Pas ya. Nah, jadi nggak ada yang bertanya tentang teori evolusi. Anak-anak anggap semua udah paham ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Harusnya jawab. Anda bisa tahu apa? Bioteknologi. Penerima biologi ke mana? Gimana yo? Bisa. Sabi. Ada yang lain? Contohnya sama? Kayak kalau usaha ini dia kayak seperti apa namanya, kayak mentraktor, membajak sawah gitu, ada traktornya gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Akmal. Bisa. Nah, terakhir ada yang lagi yang lain? Silahkan. Lagi yang lain? Gak ada ya. Jadi betul yang antum bilang itu, seperti yang dibilang si Rabiah tadi, suatu pemanfaatan dari makhluk tersebut untuk kehidupan sehari-hari bisa. Baik itu bisa berupa alat kayak dibilang si Usama tadi, dan juga gunanya ada untuk apa? Untuk memudahkan ataupun membuat suatu hal yang lebih baik lagi, seperti dibilang si Akmal tadi. Betul yang antum bilang tadi, betul. Nah, jadi lebih tepatnya bioteknologi itu terdiri dari dua kata, ya, bio dan teknologi. Nah, bio ini antum tahu biologi ini sesuatu yang berasal dari hidup, yang kehidupan, berasal dari sesuatu yang hidup, ya. Baik itu struktur DNA, baik itu sel, itu semuanya struktur yang hidup, ya. RNA dan lain sebagainya, itu semuanya yang hidup, itulah nama bio. Teknologi, nah teknologi ini bisa terbagi, bisa dikatakan dua macam. Pertama, teknologi itu bisa dibilang yang membuat suatu hal yang modern,
ataupun membuat suatu barang atau dari suatu makhluk hidup yang diinginkan untuk manusia, tapi mempunyai proses-proses tertentu, ya. Nah, dibantu juga dengan alat-alat. Nah, alat bioteknologi itu banyak. Ada yang disebut dengan PCR, ada yang disebut dengan slicing, ada penguraian DNA, macam-macam. Itu juga ada alatnya. Jadi bantu juga dengan oleh alat-alat. Yang gunanya pada akhirnya digunakan untuk membantu kehidupan manusia. Salah satunya adalah membuat suatu tanaman bibit unggul. Nah, buat tanaman bibit unggul. Bagaimana kita cara membuat tanaman bibit unggul? Misalnya ada dua jenis durian. Satu ini duriannya manis. Ya, satu durian ini manis, tapi dagingnya tipis. Nah, bijinya yang tebal, tapi dagingnya tipis. Paham? Paham. Tapi manisnya Masya Allah durian ini. Jenis yang kedua yaitu durian yang dagingnya tebal, bijinya kecil, namun rasanya hambar. Tidak manis, hambar. Jadi guna bioteknologi ini bagaimana cara membuat durian yang bijinya kecil namun dagingnya yang tebal dan juga manis gitu ya. Itulah guna biologi. Dan yang lain, contoh semangka tanpa biji. Nah, itu salah satu hasil dari bioteknologi. Cloning. Itu apa cloning? Itu apa digandakan itu makhluk hidup? Bisa jadi untuk bahan percobaan. Nah, daripada mungkin mereka para ilmuwan ini daripada membunuh makhluk hidup, bagus ini aja ku cloning, walaupun satu makhluk hidup tepat membunuh juga sih namanya ya kan, makhluk hidup juga. Tapi ya seenggaknya tidak merusak yang namanya keanekaragaman hayati ataupun menyimbangkan ekosistem. Ya. Terus apalagi selain itu? Selain cloning. Nah, salah satu contohnya adalah kayak bayi tabung. Nah, bayi tabung itu salah satu pemanfaatan bioteknologi. Nah, macam mana bayi tabung itu, Ustaz? Nah, bayi tabung itu misalnya ada orang yang sepasang suami istri. Sebenarnya suami istrinya ini sehat. Namun spermanya ini mungkin si laki-laki spermanya ini tidak kuat ataupun tidak bertahan lama untuk untuk menjumpai si ovum di tuba falopi ya kan. Cepat dia mati. Sebelum udah loyo duluan. Sebelum nyampe udah loyo duluan. Udah mati dia semua. Nah, sehingga lama punya anak. Nah, dia ini sebenarnya nggak mandul. Bisa punya anak. Cuma perlu namanya bantuan. Nah, itu disebut dengan bayi tabung. Nah, bayi tabung ini bukan dia dari sperma orang lain masuk ke ovumnya, itu enggak, itu lain lagi ceritanya. Kalau misalnya bayi tabung itu gini caranya. Kita ambil sperma laki-laki, lalu kita ambil yang namanya ovum perempuan itu, ovum perempuan. Nah, tempat fertilisasi biasanya ada di mana? Tempat fertilisasi kan biasanya di tuba falopi itu. Nah, di bagian rahim kan, bagian pipa ke rahim itu ada namanya ke bagian ovarium, ya kan? Nah, fertilisasinya di situ. Seharusnya di situ. Tapi kan nggak di situ. Nah, kita ambil sperma si laki-laki, kita ambil ovumnya perempuan, kita buat fertilisasi di luar rahim. Nah, kita fertilisasi di luar rahim, maksudnya enggak dalam perut si betina, enggak. Kita ambil ovumnya, kita ambil spermanya, kita masukkan sendiri pakai suntik. Tapi suntiknya ya pasti suntik yang ekstra kecil ya. Terus selnya itu kecil banget. Masuk ke jarumnya itu juga harus kecil, lebih kecil lagi. Tuh. Kita masukkan secara manual.
setelah masuk yang namanya si ovum sama si sperma ini masuk, setelah terjadi mereka bergabung, dimasukkan lagi itu ke bagian rahimnya. Nah, masuk dalam rahimnya, berkembanglah dia itu anak. Itu bisa disebut anak kandung apa enggak? Dari mana? Dari mana? Anak kandung apa enggak itu jadinya? Ya anak kandung kan, orang tuanya tetap sama, ya kan? Kecuali kalau misalnya bapaknya tetangga kan gitu, beda, bukan anak kandung. Nah itu tunggu bentar. Kalau misalnya itu kalau bayi tabung, ada juga yang namanya lebih apalagi yang lebih maksudnya yang lebih apalagi yang lain lagi tentang masalah bayi tabung, ada juga yang namanya dikumpulkan sperma-sperma yang bibit unggul lah, bibit yang paling bagus, bisa sampai bibit unggul ini kalau misalnya pakai sperma dia, anaknya ganteng, pintar, cerdas, segala macam ya. Nah itu disebut dengan bibit unggul juga. Nah spermanya ini karena dia ini jarang nih, ada orang jarang ada seperti ini, itu dikumpulkan namanya bank sperma, namanya bank sperma. Jadi kalau misalnya antum merasa bibit antum bibit unggul gitu kan, bibit unggul, antum sperma antum tuh bisa dibayar tuh sama pihak rumah sakit, benar. Jangan terbuang sia-sia kan gitu, nggak ada gunanya, bisa jadikan uang gitu, ya kan? Betul nggak? Nah, jadi bisa jadi bisa jadi suatu penghasilan antum, asalkan ya antum itu kalau misalnya punya sperma antum tuh bibitnya, kok ini punya anak cantik, punya anak ganteng gitu tuh, bibit cerdas-cerdas kan gitu, bisa antum jual. Tapi kalau misalnya nggak kayak gitu, nggak laku ya. uh, Allah alam, tuh anak nggak tahu. Jual beli itu human trafficking itu, kalau misalnya hanya human trafficking itu sih kalau menurut ana yang spam ana ya, spam ana itu kita ada punya anak, kita jual ke orang, ataupun organ dalam kita jual, itu disebut dengan human trafficking ataupun penjualan manusia. Bilang cuma kalau misalnya kita beli sperma orang itu, tapi pasti costnya lebih mahal kan gitu. Itu anak nggak tahu apakah disebut dengan jual beli manusia, juga nggak tahu. Nah tadi ada Huzaifi, ada mau nanya tadi apa Huzaifi? Jadi misalnya nih, Anda secara fikihnya nggak tahu ya, dan secara fikihnya nggak tahu ya, kalau misalnya dia anak kandung atau enggak. Tapi memang ada, itu dia numpang rahim orang. Dia tuh ovum si mama, sperma ini sperma si bapak A dan B, namun dia tempat rahimnya di tempat si C, kan gitu. Ada orang seperti itu. Cuman Allah alam, apakah si C ini disebut dengan orang tua kandung atau enggak, anak nggak tahu ya, anak nggak tahu. Iya sih, benar, benar. Tapi itu bukan anak dia, gitu. Tapi bukan anak kandung dia, bukan dari ovum dia, ovum orang lain. Dia cuma mungkin si B itu, mamanya itu si B,
bapaknya si A kan, anggap si A bapak, B mama, B-nya ini rahimnya nggak sehat. Jadi dia karena banyak duitnya, orang kaya, orang tajir, dia numpang ke rahim ke orang, bisa gitu. Tapi walaupun dia ini bukan anaknya, jadi numpang di rahim orang itulah si A dan si B ini harus ngasih suplemen makanan yang baik-baik, yang bagus untuk si C ini, sehingga nanti anaknya si D itu nanti jadi anak yang sehat. Dikatakan anak kandung dari si C, wallahu alam sih, anak nggak tahu. Nah, apa? Ah iya, 2.0 bisa di 3.0 bisa jadi. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada? Kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah, itulah salah satu pengenalan dari bioteknologi. Jadi harap antum ini paham ya apa fungsi bioteknologi itu, ya. Untuk apa bioteknologi itu dibuat? Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, ini antum harap antum bisa paham sekalian. Nah, jadi, prinsip bioteknologi itu ada 3, ya. Prinsipnya itu ada 3. Ada yang namanya bahan mentah, bahan yang masih belum jadi, ya. Lalu ada disebut dengan nama agen biologi. Nah, agen biologi ini adalah disebut dengan mikroorganisme, bisa ditambah dengan nama mikroorganisme, enzim atau hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Disinilah tempat memprosesannya, tempat pemprosesan bioteknologi tersebut. Nah, jadi ada bahan mentah, ada digabung dengan atau ditambah dengan mikroorganisme yang lain, ditambah dengan enzim, ditambah dengan sel hewan, sel tumbuhan, dan lain sebagainya, masuklah yang namanya produk. Obat-obatan salah satu juga perkembangan bioteknologi, ya. Obat-obatan, baik itu, tapi yang diutamakan yang yang berhubungan dengan hewan, ya, makhluk hidup. Misalnya penisilin, ya, vaksin. Nah, vaksin itu salah satu dari produk bioteknologi karena dia memanfaatkan virus lain ataupun bakteri lain untuk membunuh virus tersebut, ya. Jadi sebenarnya vaksin itu adalah bakteri yang dimasukkan ke, sebenarnya vaksin itu adalah virus yang dimasukkan dalam tubuh antum ataupun bakteri yang masukkan dalam tubuh antum. Namun virus atau bakterinya ini tidak dalam fase atau dalam status untuk merusak tubuh antum, enggak. Dia ini diprogram khusus untuk mencari sel ataupun virus atau kanker yang ada di dalam tubuh antum. Dia fungsinya untuk mencari itu juga. Itu. Ya, siapa tadi yang nanya? Gimana? Siapa yang nanya? Oh, Gilang. Kenapa Gilang? Pupuk termasuk bioteknologi apa enggak? Iya, termasuk bioteknologi. Nah, jadi bioteknologi itu ada 2 jenisnya. Ada bioteknologi modern, ada yang bioteknologi tradisional. Nanti kita bahas, ya. Dan satu pupuknya, pupuk itu adalah salah satu produk bioteknologi tradisional. Nah, pupuk ini pun ada juga dari sistem yang modern, ada juga sistem yang konvensional, ada juga pupuk kompos, pupuk alami dari dedaunan dan lain semacamnya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Iya, termasuk bioteknologi juga. Walaupun sederhana, ya kan? Nah, inilah cabang-cabang bioteknologi. Nah, ini cabang-cabang bioteknologi. Ada nama mikrobiologi, ini suatu hal yang kecil, mikrobiologi.
berhubungan dengan biokimia, rekayasa kimia. Nah, jadi sebenarnya bioteknologi itu nggak jauh-jauh juga dengan kimia. Jadi antum yang nggak suka kimia, mau tak mau kalau antum suka biologi kan ya, antum juga tahu harus juga ada nama kimia, ya. Ada ilmu pangan, teknologi pangan. Nah, itu yang pupuk tadi itu teknologi pangan tuh, ilmu pangan, ya. Hmm. Komputer salah satu juga yang satu penunjang ataupun membantu bioteknologi tersebut. Komputer juga perlu. Nah, kayak di Unimed itu ada namanya mikroskop digital. Jadi mikroskop digital itu antum melihatnya nggak dari lensa lagi, antum lihat dari komputer bisa. Jadi antum tengok berapa sel ukurannya nih, berapa nanomikro dia, berapa panjangnya, bagaimana bentuknya. Itu di Unimed ada. Ada juga nama rekayasa mekanik, elektronika, genetika. Nah, ini semuanya termasuk bioteknologi. Nah, bioteknologi ini sehingga bioteknologi ini akan memproduksi untuk bioteknologi hasil di pertanian, bioteknologi hasil lingkungan, bioteknologi untuk kesehatan, dan ada juga bioteknologi untuk industri. Ya, inilah produknya, sumbernya inilah dia. Oke ya. Baik, satu pertanyaan terakhir. Ada lagi? Nah, si Zuhur ini apa cerita? Nggak ada ya, tugas juga nggak ada ya. Ingat ya, itu tugas praktek antum. Antum kumpul sebelum tengah malam nanti. Nah, ini yang anak absen ya. Ada si Usama, ada Akmal, ada Gilang, Huzaifi, Zuhri, Putra, Ari Bintaro sama Rabi'ah. Nah, selain itu nggak ada lagi ya. Jadi anak mengabsen itu dari awal sampai akhir juga. Nggak ada penambahan di sini ya. Ada yang hilang nggak? Wow, nggak ada. Oke, sekian ada itu aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman semua. Tugasnya jangan lupa dikumpul nanti sebelum tengah malam. Ingat itu adalah ulangan ujian praktek ya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.